Selamat pagi teman-teman semuanya. Terutama kepada Ibu Irma Susanti sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Siti Syal Devani, saya Salometa Cornelia, saya Majer Hussein Putri, saya Anju Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan melakukan pewawancaraan di Pasar Kerabut, Jalan Fatmawati, Kecamatan Gabek 1, RT 08 dan RW 02, Kota Pangkal Pinang, yang bertepatan pada hari Kamis 21 Maret 2024. Away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? Kota Pangkal Pinang, bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi dan kota madya. Pangkal Pinang adalah salah satu kota terbesar di Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pusat pemerintahan, perindustrian, bahkan perekonomian. Salah satunya di Pangkal Pinang terdapat pusat sentral ekonomi berupa pasar yang berkembang pesat. Sekarang, kami berada di salah satu pusat perekonomian ekonomi yang berlokasikan di Pasar Kerabut di Jalan Fatmawati, Kecamatan Gabek 1, RT 08, RW 02, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasar Kerabut merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kehidupan sosial budaya. Di Pasar Kerabut juga menerapkan proses tawar-menawar antara pedagang dengan pembeli secara langsung. Berikut ialah sejarah berdirinya Pasar Kerabut yang akan dijelaskan oleh Ibu Ina sebagai Ketua RT di Kecamatan Gabek 1. Pasar ini banyak sejarah. Pertama, pasar ini bukan pasar dari pemerintah yang mendirikan ya. Ini pasar ilegal. Pasar yang didirikan oleh seseorang menjadi kelompok dan menjadi besar. Jadi kemarin sudah di ini sama pemerintah kemarin untuk dibubarkan kan, diroboh kan, ternyata tidak berhasil kan. Jadi mereka berdiri sendiri, jadi berjalanlah sampai sekarang pasarnya. Jadi tambah berkembang. Sebenarnya kalau menurut Ibu ya sebagai ketua RT kurang pantas pasar ada di persimpangan, di perempat persimpangan 4 gini ya, karena itu satu mengganggu fasilitas lalu lintas ya. Nah, kemacetan pagi-pagi, mana ini di sampingnya ada sekolah, ada masjid kan, jadi begitu ada pasar jadi kelihatannya bagi kami RT ya merasa ada tidak bersikukuh lah gitu istilahnya. Jadi terutama menyangkut dengan lingkungan sekolah. Itu sekolah dinyatakan sekolah tuh tidak bisa mengatasi kebersihan lingkungan kan, kalau dinilai dari kebersihan lingkungan tidak memenuhi standar kalau ikut lomba-lomba. Kenapa? Karena itu pasar tadi itu. Lagi pula ini pasar bukan di pasar didukung oleh pemerintah, pemerintah tidak mendukung adanya pasar. Video selanjutnya adalah hasil wawancara kami pada saat berada di Pasar Kerabut. Setelah kali ini saya akan mewawancarai Ibu. Oke, untuk mohon permisi Bu, mohon maaf, kira-kira nama Ibu siapa ya? Nama Ibu Mona Lisa. Baik, dengan Ibu Mona Lisa, saya ingin mengucapkan salam, permisi Bapak Ibu, selamat pagi dan mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara Ibu tentang interaksi keruangan. Kami dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang dan saya Jeven Ostinli akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Kenan. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu dan mungkin Ibu bisa menjawabnya. Yang pertama, dengan Ibu Mona Lisa, sudah berapa lama Ibu bekerja di sini Bu? Sudah hampir 14 tahun. Wah, lama banget ya Bu ya? Iya. Baik.
Ya, kira-kira selama ibu bekerja di sini, apakah ibu memiliki rintangan Bu atau kesusahan yang mungkin ibu lewati hadapi? Kalau kesusahan tuh yang pertama tuh minimnya orang belanja ya. Nah, iya Bu. Ya pertama gitu tingkat penjualan tuh semakin hari tuh semakin menurun. Nggak ada kenaikan gitu, apalagi setelah COVID kan. Iya Bu. Itu banyak penurunannya. Tuh. Karena orang banyak nggak keluar rumah ya Bu ya. Kira-kira sejak 14 tahun itu apakah banyak berubah nggak Bu tempatnya kira-kira Bu? Oh banyak sekali. Kira-kira Dulu apa pertama aja, Bu? kali ibu yang di sini ya. Iya Bu. Dulu di sini nih masih kosong. Setelah bertahun-tahun bertambah lagi pasar seperti dulunya masih ibu ya. Sekarang udah ada yang jual sayur, jual macam-macam lah. Dari 14 tahun yang lalu. Sudah banyak perubahannya. Oh, banyak ya Bu ya? Banyak. Baiklah. Maaf Bu, tapi ya apakah boleh tahu kira-kira penghasilan ibu itu berapa? Sebenarnya penghasilan tuh profesi ya. Iya. Tapi Kalau boleh, Bu. kira-kira lah ya. Ya. Kalau per bulan apa per hari itu? Ya suka-suka ibu. Ya mau kalau jawab gitu. kalau per hari kan nggak bisa kita hitung ya, nggak Ya, Bu. bisa kita ini dapat setiap hari itu harus itu nggak bisa ya. Ya, Bu. Tapi kalau hitung per bulannya paling 2 jutaan lah. Untuk kira-kira harapan ibu untuk usaha ibu ke depannya gimana Bu? Kedepannya kalau bisa minta bantuan sama pemerintah, minta kalau bisa dana gitu ya, Ya, Bu. modal kayak gitu, itu aja. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu sudah ingin kami wawancarai Ibu. Ya. Bapak, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Sebentar sebelumnya Bapak perkenalkan, kami siswa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Joven Nostindi dan akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mohon maaf sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama Bapak Ahmad. Ahmad. Oke. Dengan Pak Ahmad, kira-kira Bapak sudah berapa lama bekerja di sini, Pak? Kalau kerja di sini baru jalan 1 minggu. Oh, baru ya, Pak? Ya kalau di sini. Yang lama di Pasar Tanah. Oh, beda pasar ya, Pak? Ya. Apakah selama 1 minggu itu kira-kira Bapak ada nggak ya rintangan atau halangan itu jualan di sini? Kalau rintangan setiap jualan hambatan pasti ada. Tapi dengan sabar aja lah. Namanya baru. Iya, baru Ya. seminggu ya, Pak. Ya. Jalani dengan sabar. Ya. Karena Bapaknya masih baru jadi pusing nih jadinya mau nanya Oh, apa nggak nih. apa-apa. Di sini baru tapi di sana udah lama saya. Kita cabang. Oh, bukan cabang ya, Pak? Iya. Oh, ini kan Bapak pernah bekerja di pasar yang lain nih. Pernah. Kira-kira Bapak jualannya sama ya? Ayamnya sama. Masih. Kerja di sana juga masih. Sini untuk pagi doang. Oh, jadi kalau siangnya di tempat. Ya. Berarti profesinya itu jual ayam ya, Pak? Iya, jual ayam. Harapan Bapak untuk kedepannya itu gimana, Pak, untuk usaha Bapak? Oh, kalau harapannya jelas lah mau maju kan. Ya, Pak. Jualannya mau maju. Tambah banyak lagi penjualannya. Jadi pendapatan semakin banyak dari sekarang. Gitu harapannya. Oh iya, Pak. Oke lah, itu saja wawancaranya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih ya, Pak ya. Permisi Ibu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Nah, saya Imam Mandira akan mau wawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, Bu. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu dan Ibu akan menjawabnya. Mohon maaf sebelumnya, nama Ibu siapa? Husna tahu ya. Ya, Bu. Baik, dengan Ibu Husna, sudah berapa lama Ibu bekerja di sini? Kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya.
Kira-kira selama Ibu bekerja di sini, apakah Ibu memiliki kendala atau rintangan atau kesusahan yang mungkin Ibu hadapi? Kalau untuk kendala saat ini sepi. Oh Ya, ekonomi lagi turun ya, jadi sepi semua. Sebelumnya maaf Ibu, jika boleh tahu berapa penghasilan Ibu per bulan? Kalau per bulan nggak bisa dipastiin ya, udah pasang surut soalnya lagi penjualan sekarang. Kalau boleh tahu rata-rata Bu? Rata-rata kurang lebih kalau untuk jualannya 600-an lah kalau per bulannya. Soalnya kan kita jual stabil ya. Ibu sebelum bekerja sini, apakah Ibu pernah bekerja di tempat lain? BTC baju ya. Ya, ya. Yang terakhir ya Bu, harapan Ibu untuk kedepannya gimana untuk usaha ini? Yang jelas harapannya supaya lebih maju ke depannya, penjualannya berjalan lancar, ekonominya terus makin maju. Sudah Ibu? Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Permisi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelum itu perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Nah, saya Imam Mandira akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, saya kenal. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak dan Bapak akan menjawabnya. Mohon maaf sebelumnya, nama Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Aziz Muhammad Yusuf ya. Baik, dengan Bapak Aziz, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Ya, kurang lebih 3 tahun. Oh. Kira-kira sama Bapak bekerja di sini, apakah Bapak memiliki kendala atau rintangan atau kesusahan yang mungkin Bapak hadapi? Ya, mungkin dari faktor segi ekonomi yang turun naik, penjualan juga turun naik tidak tetap. Ya, mungkin itu sih. Sebelumnya Bapak, jika boleh tahu berapa penghasilan per bulan? Ya, kalau per bulan kurang lebih ya mungkin tidak menentu sih, kadang bisa di 5 juta atau enggak, kurang lebih segitu. Oke. Bapak sebelum bekerja di sini, apakah Bapak pernah bekerja di tempat lain? Belum pernah sih. Bapak, maaf sebelumnya, jika boleh tahu untuk membuka usaha seperti ini berapa modal yang harus dikeluarkan? Ya, untuk modal awal mungkin di sini untuk menyewa rukonya sekitar 10 juta dan untuk penyiapan alat-alatnya mungkin 10 juta, 15 juta dan mungkin 20 juta ke atas lah. Oke. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak ke depannya untuk usaha ini gimana? Ya, mau usahanya ini semakin besar lah, mau semakin dikenal sama orang-orang banyak dan bisa menaikkan omset juga. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Nah, kalau boleh tahu, apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, mohon maaf sebelumnya Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Sahril. Siapa Pak? Sahril. Syahril. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? 10 tahun. 10 tahun. Oke. Kira-kira selama Bapak bekerja di sini, apakah ada kendala atau kesusahan yang mungkin Bapak hadapi selama bekerja? Tidak ada. Sebelumnya, maaf nih Pak, kalau boleh tahu berapa penghasilan Bapak selama bekerja di sini? Tidak tentu kadang-kadang. Kalau ramai, ya sampai 300, 400 hari masuknya ya. Kalau sepi, 1.000-an. Oke, lanjut. Sebelum Bapak bekerja di sini, apa Bapak pernah bekerja di tempat lain gitu?
Enggak, aku dari Palembang salah. Lembang. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk kedepannya gimana untuk usaha ini? Harapan saya semoga kita ini kan membaca jangan sampai sepi sekarang. Sekarang kan sepi. Ya. Nggak ada sehari-hari biasanya kan dapat uangnya 500, 300, 400-an. Ini cari uang 100.000 susah. Yes. Nah itu yang payah. Jadi kalau kita membaca ke depannya otonomi kita ini supaya lancar. Nah jadi kepada yang mendengarkan ini semoga mengerti lah tentang masyarakatnya kan, supaya kita ini jangan masyarakat yang susah mencari uang untuk makan lagi susah. Itu saja lah. Oke, makasih Pak telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, mohon maaf sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Muklis Habibi. Muklis Habibi. Baik, dengan Bapak Muklis, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Kira-kira kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kira-kira selama Bapak bekerja di sini, apakah Bapak memiliki kendala selama bekerja? Soal kendala sih ada, tapi ya yang namanya usaha ya, pasang surut sih ada, itu aja. Oke. Itulah kendalanya, pasang surut. Barang mahal, modal kurang kayak gitulah. Itulah masalahnya, kendalanya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya maaf nih ya Pak, Ya. kalau boleh tahu berapa penghasilan Bapak per bulan? Kalau kami sih dagang ini yang namanya penghasilan tetap itu nggak ada. Tergantung dari rame enggaknya pasar saja. Apa enggaknya? Iya. Kalau hasil tetap itu nggak ada. Selanjutnya, selama Bapak bekerja di sini, sebelum bekerja di sini, nah, apakah Bapak pernah bekerja di tempat lain? Pernah sih, tapi sebagai tani. Sebagai petani. Petani di kampung sana. Oh, Bapak. Oke, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak untuk kedepannya gimana untuk usaha ini? Harapannya sih semoga usaha kita ini bisa berkembang, bisa maju lah. Terus apa namanya barang-barangnya juga nggak terlalu mahal gitu aja. Jadi para masyarakatnya bisa belinya enak, murah, nggak terlalu mahal juga kan, enak kan, jual belinya lancar gitu aja. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Terima ya Pak. Ya. Permisi Kak, mohon maaf mengganggu sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kami di sini ingin mewawancarain kepada kakak. Nah, saya Sheila Giovanni akan mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia. Oke. Mohon maaf sebelumnya nama kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Setiadi. Oke. Baik kakak, sudah berapa lama ya bekerja di sini? Kalau bekerja di sini jualan udah dari 2020. Oh, nah kak, kira-kira selama kakak kerja di sini, kakak punya kayak rintangan, kesusahan nggak yang kakak hadapin? Banyak kalau kesusahan atau rintangan banyak, ruginya, masalah tempatnya banyak. Nah, maaf sebelumnya kak, kalau boleh tahu kalau untuk penghasilan per bulannya berapa ya kak? Kalau per bulannya nggak tentu, soalnya ini barangnya kadang naik kadang turun ini. Kalau untuk hasilnya bisa per bulan itu bisa 3 juta ke bawah kayak gitu. Oh, oke. Sebelumnya kak bekerja di sini kayak ada nggak kerja di tempat lain? Nggak ada, kalau pulang sekolah langsung kerja. Oh, kerja. Nah, kira-kira apa sih harapan kakak untuk jalan ini? Kalau untuk saya sih untuk
jualan di sini nih untuk harapannya supaya pemerintah ini lebih memfasilitasi untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di daerah-daerah sini, supaya kita nggak repot lagi bikin lapak kayak gini, nggak surat-surat kayak gini kan. Kalau difasilitasi tempat, nah, kan enak gitu. Iya. Nah, Kak, kalau boleh tahu sebelumnya, kalau untuk buat modal usaha ini, kira-kira Kakak habiskan berapa ya, Kak? Kalau kami untuk modal ini paling 1 jutaan. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya, Kak. Permisi Pak, selamat siang. Mohon maaf nih Pak mengganggu Bapak sebentar. Nah, perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang sedang ingin mewawancarai Bapak. Boleh. Kebetulan nama saya Syara Giovanni akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Tenang. Baik. Oke. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab. Boleh. Nah, nama sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Pak Johan. Pak Johan, baik. Pak Johan sudah berapa lama sih bekerja di sini? Di sini hampir 6 tahun. 6 tahun. Kurang lebih. Baik. Kurang lebih 6 tahun. Nah, kira-kira berapa biaya parkir di sini, Pak? Untuk setoran. Iya. Untuk setoran 25 sehari. 25 sehari. Untuk uang seperti mobil, motor untuk parkir di sini berapa ya, Pak? Yang untuk motor 1.000, yang mobil 2.000. Oh, baik. Kira-kira berapa sih pendapatan rata-rata Bapak dalam per bulan? Dede tentu. Tidak tentu. Ya, kalau per bulannya, kalau bersih mungkin hampir 2 juta. Oh, 2 juta. Lumayan ya, Pak? Ya, apa sih ya? Nah, apa sih yang Bapak lakukan untuk menjaga kendaraan itu? Dengan tugasnya supaya jangan macet. Macet. Jalan, keamanan, helm, HP, dompet. Di motor ya boleh katanya. Nah, kira-kira apa sih harapan Bapak untuk pusat penjualan ini, Pak? Usaha ke depan supaya jangan sampai macet jalan kan. Nah, supaya pasarnya lebih aman, karena ada parkirnya lebih aman. Jadi kendaraan motor-motornya lebih aman. Nah, itu harapan depannya. Oke, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk diwawancarai. Ya, Pak. Selama bekerja di sini, apakah ada kendala? Kendala sih paling di sama kadang sepi jualan. Sayur naik turun harga kadang-kadang. Kan beberapa tahun kemarin. Nah, itu nggak jualan beli, itu jual makanan. Nah, lagi corona kemarin. Sebelum bekerja di sini, Sama waktu sebelum di pasar, jual pasar di sayuran. terima kasih. Oke. Kau mengambil. Pak, maaf mengganggu. Nama saya Medan Sri dari SMK. Mendapatkan tugas wawancara mengenai pendidikan transaksi keuangan. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak. Lalu Bapak akan menjawabnya. Yang bisa saya jawab boleh. Pertanyaan pertama, Bapak Saya nggak pernah tahu. seberapa lama Bapak bekerja di sini? Bapak bekerja di sini ada berapa lama? Di sini ada berapa lama? Sini. Kalau di sini sudah lama lah. Kerja di sini baru 4 tahun, tapi sebelumnya pasar bangunan. Ya parkir. Kita store per bulan 5.000 per hari. Kalau pendapatan itu tidak masuk.
berapa lah Pak? Cukup makan aja. Cukup makan. Ya. Makasih ya Pak. Permisi Bu, saya Jonito dari SMK 1. Ya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Boleh saya bertanya Bu? Berapa pendapatan Ibu dalam sehari? Kalau pendapatan itu biasanya berapa? 3 juta paling Oh ya Bu. paling bersihnya paling 300. Tapi tengah macam ini tidak nyampe lagi dah. Sepi semua. Mengapa Ibu lebih memilih berjualan di pasar ini? Enggak, lakiku cuman dagang model keliling. Oh, Keliling. kasih Bu. Maaf mengganggu. Dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Nama saya Jonito, nama Om siapa? Junaidi, oke. Tugas kami adalah interaksi ke ruangan, jadi kayak mewawancarai pedagang-pedagang di pasar ini Pak. Jadi, berapa modal yang dikeluarkan untuk usaha Bapak? Kantong ada yang 2 juta, 3 juta. Gantung ya Pak. Kantong banyak kita ngambil ya. Makin banyak lah modal. Apakah pusat pembelanjaan di sini memenuhi kebutuhan Bapak? Itulah cukup. Saya dari SMK 1 Pangkal Pinang dan kami ditugaskan untuk wawancara para pedagang di pasar. Nama saya Ardi dan nama Bapak siapa? Oke. Tugas ini juga berhubungan dengan materi interaksi keuangan. Baiklah tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, berapa modal yang dibutuhkan untuk usaha Bapak? Iya. Harapan Bapak untuk kedepannya gimana untuk usaha Bapak ini? Harapan kedepannya sih sebenarnya butuh modal sekarang ini. Oke, sudah semua pertanyaannya. Makasih ya Bapak. Oke. 2, 3. Permisi Bu, maaf kalau ganggu kerja Ibu. Saya kasih pengertiannya. Dan nanti tugasnya untuk wawancari para pedagang di pasar. Nama saya Ardi dan nama Ibu. Ibu anak Tugas ini juga berhubungan dengan materi interaksi keuangan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi saya akan mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, modal usaha Ibu butuhkan tadi apa ya? kalau kita peternak ikan ini tambah kan, jadi kalau tambah itu biar kita harus sebenarnya 3 lapis lah. Jadi ya karena masa panen lele ini kan berjangka ada 4 bulan, ada 2 bulan. Jadi 1 bulan tanam, 1 bulan lagi kita kedua, 2 bulannya kita tanam lagi, kita tanam. Jadi yang itu kan dapat utang tuh waktunya. Jadi pas masa panen pertama 3 bulan setengah panen, yang kedua lanjut, yang ketiga lanjut. Jadi nggak habis bertahan. Nah kalau masalah penjualan kita jual sendiri. Nih, ya kan? Biar hasilnya banyak. Nah, karena jual sendiri nanti misalnya nggak lama, nggak habis, kita stok-stoknya. Ya, stoknya itu kan nantinya naik juga tuh. Cuman ada selisih untung. Misalnya kalau lele ini 24.000, itu ambil di tempat, kita jual di 30 sekarang. Nilai ini 30, nah kan beda. Jadi kalau kita jual sendiri berarti untungnya lebih. Ya Bu, aman. Makasih ya Bu. Misi Om, perkenalkan nama saya Muhammad Hadir Sekolah dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Mau menanyakan 2 pertanyaan kepada Om. Pertama, apakah ada kendala di saat Om membuka usaha ini? Ada. Boleh tahu kendalanya apa? Sepi deh. Sepi. Baiklah. Yang kedua, berapakah modal yang Om perlukan untuk membuka usaha ini? Sekitar 10 juta. Sekitar berapa Om? 10. 10
10 juta, sekitaran 10 juta. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizqullah. Saya dari SMK Negeri 1 buat mewawancarai Bang Bambam. Berapakah modal Bang Bambam membuka suatu usaha di pasar ini? Kalau untuk modal kayak gini aja 200.000 paling. Oh, modalnya 200.000. Dan berapakah pendapatan yang Bang Bambam berhasil mendapatkannya? Nggak tentu sih. Kalau tapi ya perharinya paling 200 juga sama. Berarti perharinya 200 karena nggak tentu. Baik, terima kasih Bang buat wawancara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anjali Maharani. Saya dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan kami ditugaskan untuk mewawancarai para pedagang di pasar. Tugas ini juga berhubungan dengan materi interaksi. Sebelumnya nama Bapak siapa? Manan. Di sini saya langsung menanya kepada Pak Manan ya. Berapa pendapat Pak Manan selama 1 bulan? Ya rata-rata itu hanya 300 per hari, bagi 9 juta. Oh, banyak ya Pak ya? Kan salah kan, itu berat kan? Kalau boleh tahu modal atau budget yang dikeluarkan selama 1 minggu atau 1 bulan berapa kira-kira Pak? Bulan ya? Iya. 6 juta. 6 juta. Ada nggak yang kurang kayak pembelinya kurang gitu? Ada sih, kadang-kadang ada juga habis ya ikan. Apalagi kan kalau nggak ada pembeli kan ini sepi sekarang kan? Ya karena bulan puasa ya Pak ya. Nah itu. Biasanya agak turun untuk sepi kan? Kalau dia ramai. Nggak bisa kita patokan atau foto harinya itu patokan kan? Oke, di sini makasih ya Pak sudah mau diwawancarai dari kami. Terima kasih. Pak, maaf ya mengganggu. Di sini saya Anjali Maharani dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang ingin mewawancarai para pedagang di pasar. Salah satunya Bapak. Sebelum mewawancari Bapak, nama Bapak siapa? Ahmad Erwan. Saya panggil Erwan ya Pak. Iya dong. Tugas ini berhubungan dengan material interaksi keruangan. Nah, baiklah, saya akan menanya, sudah berapa tahun Bapak bekerja di sini? Sudah lama, sudah 2 tahun. Apa ada gejala selama bekerja di sini? Tidak ada gejalanya apa-apa. Pendapatan selama 1 hari atau 1 minggu, kira-kiranya berapa Bapak? Tergantung naik turun. Kadang 1 juta, kadang 2. Kalau 1 mingguan? Lumayan, kali 1 juta 5 juta seminggu.